ketua panitia kita, Ibu Vivian Pang. Pekerjaan konvensional itu kita memerlukan waktu yang sangat panjang untuk bisa menghasilkan penghasilan 150 juta ya. Tetapi kalau di 3i ini ada leader kita yang kurang lebih 2 tahun pun sudah bisa mencapai. Di sini semua sudah tahu ya bahwa 3i itu dimulai dari tahun 2014. Jadi sekarang adalah tahun 2018. Jadi sudah berapa tahun? Kalau dalam 4 tahun bisa menghasilkan 150 juta di pekerjaan biasa, bisa nggak? Nggak mungkin ya, sehebat apapun nggak mungkin, meskipun gelarnya S-nya berjejer sampai kayak kereta gitu, nggak mungkin juga bisa. Bonus dari seorang crown itu ada kurang lebih itu minimal 150 juta. Kalau kita kerja di satu perusahaan, nggak mungkin kita dalam satu perusahaan itu kita mengerjakan pekerjaan lain, betul? Ya. Tetapi di 3i ini ada bermacam-macam profesi yang juga bisa berbarengan menjalaninya. Contohnya ini salah satu Pak Pedro itu seorang pilot ya, tapi beliau juga waktu bulan Agustus kemarin mencapai bronze agency ya. Nah ini ada Pak polisi ya mencapai silver agency, tetapi sekarang pun masih bekerja sebagai seorang polisi. Oke, next. Nah ini ada ibu rumah tangga ya. Sebenarnya untuk ibu rumah tangga seperti saya hanya bisa menceritakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena saya menjalaninya ya. Jadi selain kita bekerja, kita punya tanggung jawab untuk mengurus anak-anak, betul ya Bu ya? Ya, jadi berapapun penghasilan kita nantinya kalau kita membuang-buang waktu kita untuk bekerja sementara kita mempunyai anak tetapi nggak keurus anaknya, nanti berapapun kita punya uang itu tidak akan bisa terbayar loh Bapak Ibu ya. Yang utama itu adalah anak-anak ya kan. Kalau anak-anak sudah selesai kita bisa mengerjakan yang lain. Contohnya seperti Ibu Sri ini ya, dia juga sudah mencapai silver agency dengan 3 orang anak. Kenapa saya pilih 3i ya? Jadi apapun yang saya kerjakan sekarang bisa diwariskan, asuransinya bisa diwariskan, tabungan investasinya bisa diwariskan, bahkan bonus pun bisa diwariskan. Jadi saya nggak perlu khawatir bahwa apa yang saya kerjakan nanti anak-anak saya tidak bisa melanjutkan. Meskipun anak-anak saya nggak bisa mengerjakan seperti saya kerjakan 3i ini, tetapi dia juga bisa menghasilkan bonusnya ya, bisa saya wariskan. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya memilih 3i? Karena peluangnya besar, pasarnya banyak, dan mudah dikerjakan. Di Desember 2015 saya bergabung di 3i Networks. Tidak punya latar belakang apapun dalam soal bisnis jaringan, hanya menerima tantangan dan juga karena ilmu kepepet. Ya kan? Ibu-ibu, kalau kita kepepet kita semangatnya pokoknya astaga dah pokoknya. Apa juga kita hantam, betul? Nggak ada halangan buat ibu-ibu. Makanya bapak-bapak, restui istri-istri Anda untuk bisa join di 3i Networks, berikan dorongan semangat. Saya bergabung di Desember 2015 dan Connie mencapai posisi pertama di bulan pertama tersebut tim agency. Bulan kedua atas anugerahnya saya jadi leader agency. Bonus saya naik dari 2,8 ke 4,9. Lumayan kan? Melebihi UMR, betul? Dahsyatnya 3i Networks, di bulan ketiga Connie menjadi bronze dengan 6,3 juta. Bulan keempat saya jadi silver dengan 12,7. Bulan kelima jadi silver juga tetap 15,6. Penghasilannya naik terus, asik Bapak Ibu ya. Lalu kemudian bulan ke-6 saya mencapai gold leader dengan 29,1 juta. Lalu kemudian bulan ke-10 saya capai platinum dengan 42 juta. Tepat bulan ke-12 Tuhan beri anugerah Connie boleh mencapai titanium dengan 80,1 juta. Di 3i Networks bisa, katakan bisa. Di 3i Networks bisa. Untuk itulah mari sambut bersama-sama leader dahsyat kita, Merissa Bunga, Platinum Leader. Apa kabar? Wah, kayaknya udah siang, redup-redup nih sebelah sini ya. Udah ngantuk-ngantuk ya. Coba ya kita ulang sambil berdiri. Apa kabar? Luar biasa. Pasti
Kron. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Merisha Bunga. Saya berusia 27 tahun teman-teman ya. Ya bisa dikatakan saya masih muda ya teman-teman ya. Ya, nah di sini juga banyak anak-anak muda ya. Nah di sini saya di acara hari ini saya mau sharing skill. Karena saya join di bisnis 3i ini dari bulan Maret 2016 teman-teman. Jadi saya di sini baru 2 tahun, tapi posisi saya di Platinum Agency teman-teman. Saya itu online shop, dulu online shop saya namanya www.cantikshopping.com. Saya itu import ekspor barang teman-teman. Saya itu dulu jualan amino kolagen. Dulu 2014 waktu join bisnis ini saya ditawarin sama teman saya, tapi dia juga nggak bisa jelasin, saya juga nggak join. Karena apa? Waktu online shop lagi enak-enaknya teman-teman. Saya dulu main kayak gitu teman-teman. Jadi kalau wah dulu makanya bisa sosokan depan orang tua ya kan, wih mampu gitu loh. Sih saya di sekolah nggak pinter-pinter amat ya kan. Cuma ini bisnis kan yang penting bisa ngomong, share. Kalau kita nyimpen di rumah siapa yang tahu kita masuk CAR. Habis itu cuma belajar. Nih ada nih orang yang tipenya belajar aja ya kan, YouTube, Google, belajar. Kalau ditanya kita, ayo udah bisa? Bisa kata dia, isi mobis bisa. Ayo action. Aduh katanya susah orangnya. Karena apa? Kita sudah menolak, diri kita tuh udah menolak itu gitu. Jadi gimana kita mau suksesnya? Nah teman-teman nih ya, boro-boro dulu mikir ke Korea ya. Saya buat ke Bali segala macam aja susah teman-teman. Nah cuma di bisnis ini ada plusnya juga. Tadi ada bonus-bonus, nah kurang satu bonus tuh sebenarnya. Bonus reward jalan-jalannya nggak disebut, ya kan? Ini bonus gratisan aja dari perusahaan. Nah ini saya bergabung di Maret 2016 dan di Oktober 2017 saya sudah platinum dan sekarang saya lagi mengejar di titanium. Doain aja ya teman-teman. Saya cuma mau sharing ke kalian. Coba kalian pikirkan, bisnis ini bisnis yang sangat luar biasa. Kita pasti bisa. Kata susah jadikan jadi tantangan. Jangan takut ditolak teman-teman. Semakin banyak yang nolak kita semakin bagus teman-teman. Kenapa? Kita akan lancar ngomongnya. Kalau kita nggak action, kita nggak cuma ada nih ya orang biasanya udah gagal dia nyalain atas, ada nggak? Nah itu introspeksi diri, tobat teman-teman. Kenapa? Kesuksesan itu dari diri kita, bukan dari atas, bukan dari bawah. Kalau saat itu saya nih baru nih belum join, dia datengin saya ngomong panjang lebar, ya kan? Besok udah langsung join. Besoknya saya ngajak dia, Bu, Pak, yuk temenin saya mau ketemu ini nih saudara. Cuma saya nggak bisa ngomong, kan saya dulu juga gitu Bapak Ibu sama. Bisa nggak ya? Kata dia apa? Nggak bisa jam 2 gini-gini. Dalam hati saya, wah dia sih enak, bulan depan dia bisa bayar. Kalau saya kagak bisa. Udah deh maju aja sendiri. Kalau saya tidak bayar harga saat itu saya kerja keras, kalau waktu itu saya nggak ditolak dan segala macam, bisa nggak saya sekarang platinum teman-teman? Gak bisa teman-teman. Saya pun sekarang platinum masih sama kayak kalian, tiap malam masih nongkrong aja nih di Muara Karang, Daging Donat Bandengan. Nah lihat, kalau memang kalian ada lihat saya, ayo mau bareng-bareng, mau grup mana juga saya ladenin, Bapak Ibu saya bantuin. Kenapa? Karena gini. Di sini itu kita jangan pelit ilmu, teman-teman. Jangan karena nanti nih udah baru posisi bronze, udah oh itu udah, gue udah bronze gitu kan ya. Udah biarin aja itu grup lain. Akhirnya apa? Kalian tahu nggak? Nanti di luar sana kalian punya grup nih ya, ada grup lain bisa bantuin. Akhirnya bantuin grup kita nggak? Enggak. Itu udah balik ke Tuhan, teman-teman. Ya. Jadi maksudnya saya berpikir juga, ngapain saya pelit ilmu, ya kan? Lebih baik siapa aja udah saya bantuin. Udah bantuin, lama-lama tim saya di mana-mana banyak yang ngebantuin juga, ya kan? Nah itu tanamin di diri kita sendiri. Saya dari awal join sampai sekarang, saya selalu ngomongnya kalau ditanya orang, lu mau posisi apa duluan? Kron. Loh, bronze aja belum, kron kata dia. Dalam hati saya, nah kan bener kan, belum kron aja saya udah platinum, bentar lagi kron udah nyampe tuh omongan saya dulu 2 tahun lalu. Betul teman-teman? Karena itu pola pikir kita teman-teman, perbaiki. Jangan merasa oh diri kita nggak berharga, diri kita tuh nggak bisa segala macam. Karena lingkungan kita semua nyalain kita. Enggak teman-teman, tapi kita harus buktiin diri kita sendiri kita bisa melawan semua yang orang bicara tentang kita, dan kita buktikan bahwa kemenangan itu akan ada di atas kita. Dan pada saat itu orang-orang yang melecehkan kalian, orang-orang yang menolak kalian, dan orang-orang yang udah gak percaya kalian akan berbalik. Mereka akan percaya kalian dan akan mengikuti kalian, dan kalian akan menjadi pemenang.
Sini saatnya kita akan bertemu dengan seorang leader dahsyat bernama Ibu Enila Hazam, seorang Titanium Agency. Wah, beliau dulu mantan distributor MLM. Tahu nggak MLM? Yang bulat-bulat itu loh, banyak gitu ya. Yang harus beli barang, harus tutup poin, ya kan, segala macam ya. Tapi lewat bisnis 3i Networks, beliau menemukan sebuah sistem yang dahsyat. Bahwa tidak seperti dulu tuh yang harus jualan, harus ada omset terus menerus, selalu baru dan kemudian harus ada tutup poin dan lain sebagainya. Maka di 3i Networks beliau mencapai kebebasan financial dan juga kebebasan waktu. Kita lihat ke belakang semuanya. Tak lain dan tak bukan, inilah dia leader dahsyat kita, Ibu Enila Hazam, Titanium Leader. Apa kabar Bapak Ibu? Ya pasti keren. Nama saya Enila Hazam. Tepatnya saya join di bisnis ini September 2015. Ya, berarti saya sudah jalankan bisnis ini 3 tahun 3 bulan. Cukup lama ya? Lama ya? Iya. Cukup lama Bapak Ibu sekalian, tetapi saya mensyukuri ya, walaupun lama 3 tahun 3 bulan Bapak Ibu sekalian, ya, posisi Titanium ada di tangan saya dan itu sangat luar biasa bagi saya. Karena seorang emak-emak, benar nggak? Ya, seorang emak-emak punya penghasilan yang puluhan juta, itu luar biasa, betul nggak? Ya, saya punya pendidikan S3 Bapak Ibu, SD, SMP, SMA, seperti itu, ya. Tapi kalau punya penghasilan puluhan juta, itu luar biasa, ya, sangat luar biasa. Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya beritahukan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menjalankan bisnis ini, Anda harus benar-benar, ya, berani membuang kesenangan Anda. Bapak Ibu, saya punya 2 orang putri, ya, sudah besar-besar, ya. Kalau dipikir saya cuma hidup bersama suami saya, kan, ke aktivitas saya setiap Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu jam 6 pagi, setengah 7 kami pergi main bulu tangkis Bapak Ibu. Pulang-pulang jam 11 ya. Habis itu makan-makan sama teman-teman ya. Habis itu masuk karaoke, bisa pulang jam 2, jam 3 sore. Santai Bapak Ibu. Itu kegiatannya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, setelah saya mendengar bahwa cerita bisnis 3i ini Bapak Ibu, bahwa kita bisa membentuk yang namanya passive income dan time freedom tanpa memikirkan yang namanya income. Betul nggak? Nah, apa yang terjadi? Saya langsung berhenti. Ya, saya tidak mau main lagi Bapak sekalian badminton. Saya janji 2 tahun beri saya waktu untuk bisa membuktikan 50 juta itu ada di tangan saya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman saya ngajak, bulu tangkis. Enggak, saya mau pergi training. Keren ya, betul nggak? Emang training apa emak-emak? Dia bilang kan gitu kan? Iya, ya, training apa mama? Masak? Enggak, saya bilang kan gitu ya. Saya ada sebuah training yang bagaimana membuat saya pensiun punya penghasilan, Bapak Ibu. Ya, ketika pensiun saya harus memiliki penghasilan pasif seperti itu. Selasa udah naik motor, taruh motor di stasiun, Bapak sekalian. Saya naik kereta sampai ke Wisma Sejahtera belajar. Seperti itu, ya, belajar dan terus belajar, Bapak kan, 2 tahun sudah lewat, saya datang ke gor itu lagi, ya, saya datang ke gor itu lagi, Bapak kan, saya duduk tenang-tenang, saya duduk santai, saya mulai mikir, untung saya menjalankan 3i Network, karena apa? Ada sesuatu yang sudah berubah dalam jangka waktu 2 tahun, betul tidak? Seperti itu, ya, dulu saya tidak punya penghasilan Bapak sekalian. Tetapi melalui 3i Network saya dapatkan 2 tahun itu dengan penghasilan di atas 100 juta. Bapak Ibu, saya mau berpikir, ya 2 tahun untuk membentuk yang nama 100 juta Bapak sekalian hanya menghilangkan kesenangan-kesenangan yang sesaat. Betul tidak? Ya, saya duduk dan saya merenung Bapak sekalian. Saya mau diajak main pagi, siang, malam, tiap hari tidak masalah. Karena apa? Passive income dan time freedom sudah ada di tangan saya. Seperti itu.
Bapak Ibu sekalian, maukah Bapak Ibu sekalian menghilangkan kesenangan-kesenangan yang tidak memberikan kita sebuah harapan untuk masa depan? Betul nggak? Kalau mau Bapak Ibu sekalian, lakukan bisnis 3i. Kenapa? Bisnis 3i ini Bapak Ibu sekalian cuma 3 aja tugasnya. Ya, yang pertama saya menabung, betul nggak? Bapak Ibu cuma menabung, bisa lakukan itu dalam jangka waktu 5 menit di ATM, selesai, betul nggak? Menabung adalah hal yang baik Bapak Ibu, seperti itu ya. Anda membentuk sebuah investasi, Anda juga membentuk yang namanya perlindungan jiwa, bukan? Ya, insurannya Bapak sekalian, asuransinya seperti itu ya. Ketika Bapak sekalian, Anda harus cerita, ini sesuatu yang baik Bapak Ibu ya. Mengajak orang menabung itu ada sesuatu yang baik Bapak Ibu, betul nggak? Ya, ya, Bapak sekalian, baik banget. Jadi saya katakan pada diri saya, kalau satu hari saya nggak ngomong 3i, dosa, dosa, betul nggak? Karena sesuatu yang baik ketika orang itu menabung, Bapak sekalian, dia sudah bisa berpikir uang ini mungkin untuk anaknya sekolah, mungkin buat untuk masa pensiunnya, mungkin juga dia bisa pergi ke umroh, betul nggak? Seperti itu. Yang namanya menabung, ya. Dulu Bapak Ibu sekalian kita ngajarin anak kita menabung, betul nggak? Nak irit-irit, nak nabung. Setelah tua Anda punya tabungan kitanya. Kan aneh, betul nggak? Artinya kita cuma mengajari tapi kita tidak melakukan. Mama Bapak Ibu sekalian, di saat saya usia 52, saya nggak punya tabungan. Seperti itu. Nah, melalui 3i Network ini saya miliki tabungan, seperti itu ya. Sudah 9 polis Bapak Ibu sekalian, saya sudah lalui bisnis ini. Nama saya Heri Purnomo, saya seorang pengusaha di bidang properti dan makanan. Saya lahir di sebuah kota kecil di Jawa Timur, namanya Blitar. Siapa yang dari Jawa Timur? Ada yang dari Jawa Timur? Oh ada ya. Ya, saya dari sebuah kota kecil di Blitar. Kemudian saya merantau di Jakarta sudah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 25 tahun, tepatnya kira-kira 28-29 tahun yang lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengenal bisnis 3i Networks nggak berbeda jauh dengan Ibu Koni. Kalau Ibu Koni di bulan Desember 2015, saya join di 3i Networks itu di bulan November 2015. Jadi saya dulu, kemudian saya teringat kepada seorang MC yang luar biasa. Yang waktu saya married, beliau adalah MC saya. Ya, masih bergaul karib dengan istri saya. Akhirnya waktu itu dijebak ya sis ya. Dijebak atau diundang diajak makan enak? Ditraktir. Saya traktir beliau dan saya jelaskan tentang bisnis 3i Networks. Dan saya bersyukur beliau menangkap sebuah peluang yang dahsyat ini dengan antusias, dan dalam waktu yang singkat kami berjanji waktu 1-2 bulan join bisnis ini, dalam waktu 1 tahun kita mau capai posisi Titanium Agency. Masih ingat sekali, kira-kira mungkin bulan kedua, bulan ketiga saya tos dengan Ibu Koni, kita mau capai posisi Titanium dalam waktu 12 bulan. Dan puji Tuhan, saya bulan November 2016, Ibu Koni bulan Desember 2016 mencapai posisi Titanium dengan income kira-kira 90 jutaan. Berikan tepuk tangan. Misalnya kendaraan kita adalah kita sebagai karyawan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, habis selesai kuliah, kemudian melamar pekerjaan, kira-kira gajinya berapa sih kalau di Jakarta? Berapa? 5 juta? Ya kira-kira 5 juta ya, 5 juta, kemudian ada fasilitas, mungkin dapat mobil kalau yang beruntung. Bla 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 bla, ya katakanlah 8-10 juta. Untuk mencapai gaji menjadi 90-100 juta, menurut Bapak Ibu kira-kira perlu waktu berapa lama? 5 tahun? 10 tahun? Belum tentu, saya mau bilang ya, belum tentu. Tapi di bisnis yang dahsyat ini, Bapak Ibu bisa capai gaji 90-100 juta hanya dalam waktu 1 tahun. Sejelek-jeleknya Bapak Ibu capai dalam waktu 4-5 tahun. Masih worth it diperjuangkan? Masih layak diperjuangkan?
menurut saya kok masih sangat-sangat layak. Ya, waktu saya awal ditawari bisnis ini, saya menangkap sebuah peluang yang dahsyat. Ya, ini saya ada slide di sini. Ini adalah waktu pertama kali saya diundang makan. Ini tepatnya di Oktober 2015. Yang undang saya adalah ini, upline saya, Pak Robi Hermawan. Ini bersama istrinya, saya bersama istri saya. Datang di St. Moritz. Waktu itu kami diundang makan di Tony Romas. Saya ditraktir makan, ya kan? Di situ saya dipresentasi sebuah bisnis yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Yang berbeda dengan bisnis konvensional saya. Karena di bisnis konvensional biasanya kita mesti keluarkan modal yang jumlahnya besar, relatif besar ya. Mau bikin kafe aja di Kelapa Gading nggak cukup dengan 1 miliar, pasti lebih. Karena sewa 3 tahun, 150 juta kali 3 itu sudah 450. Belum renovasi, belum modal kerja, belum peralatan dan sebagainya. 1 miliar itu masih lebih. Tapi di bisnis dahsyat ini, Bapak Ibu hanya perlu berapa? Modalnya berapa? Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. 50.000. Murah apa murah? Semua orang di tempat ini bisa ikut? Yang di luar sana bisa? Makanya jangan kenceng-kenceng, modalnya berapa? 50.000. Tapi hasilnya sepertinya bisnisnya recehan ya? Betul? Menurut saya kok enggak. Ya, modalnya memang recehan. Bisnisnya bukan bisnis recehan Bapak Ibu. Bisnisnya bisnis dahsyat. Modalnya memang modal kecil, tapi hasilnya luar biasa. Tergantung kita nanti ya. Bapak Ibu mau income berapa? Mau jutaan? Bisa. Ya, dalam waktu singkat Bapak Ibu bisa capai itu. Mau puluhan juta? Bisa juga. Mau ratusan juta? Bisa. Banyak yang sudah bisa membuktikan bahwa dari bisnis ini mereka punya income ratusan juta. Minimal sudah ada 11 orang yang sudah punya income ratusan juta. Ya, seorang crown agency berapa income-nya? 200 sampai 300 juta. Jadi minimal sudah ada 11 orang yang pernah merasakan income ratusan juta. Dan saya yakin dari tempat ini Bapak Ibu sekalian pasti akan ada yang bisa menyusul menjadi crown agency. Amin. Pasti bisa. Ya. Untuk jadi crown itu tinggal soal waktu. Asal Bapak Ibu terus di lintasan. Ibarat pelari maraton Bapak Ibu di lintasan. Bapak Ibu akan sampai pada tujuan untuk jadi crown. Sampai pada impian Bapak Ibu. Tapi ingat ya pesan saya. Jangan pernah keluar dari lintasan. Jangan pernah quit dari bisnis ini. Karena cepat atau lambat Bapak Ibu pasti jadi crown. Kalau sekarang saya masih tim agency gimana? Ya nggak apa-apa. Saya juga melewati fase itu Bapak Ibu. Tim agency saya pernah lewati juga. Betul ya? Saya pernah duduk sebagai Bapak Ibu di tempat ini. Tapi nggak usah kecil hati. Untuk crown itu hanya soal waktu. Saya pertama melihat salin grupnya ya, waktu ditawari bisnis ini. Ini pasti bisnis bagus, karena bukan bisnis yang main-main. Suatu saat saya mencapai posisi crown agency, perusahaan ini saya berharap masih tetap ada. Dan ternyata terbukti tetap ada. Jadi kalau cari bisnis jangan cari yang short term. Ingat, percuma. Nanti perjuangan kita jadi sia-sia. Ikutlah perusahaan yang besar, yang terpercaya, terdaftar, diawasi oleh OJK. Jadi saya mantap di bisnis ini. Ini adalah guru saya Bapak Ibu. Guru saya yang sangat terkenal, investor terbesar sepanjang masa. Tapi saya kenal beliau dan beliau gak kenal saya. Namanya siapa? Warren Buffett. Dia bilang apa? If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak menemukan cara bagaimana pada saat Anda tidur Anda bisa menghasilkan uang, artinya Anda punya passive income, bersiap-siaplah bekerja sampai RIP, ya, sampai rest in peace. Nah, selanjutnya ini adalah guru yang lain, namanya Robert T. Kiyosaki, membagi menjadi 4 kuadran.
Yang sebelah kiri adalah kuadran untuk aktif income, Bapak Ibu aktif, Bapak Ibu menghasilkan income. Yang kanan itu adalah kuadran passive income. Jadi 3i Networks menurut saya, 3i Networks itu posisinya di kanan. Karena masuk di dalam business owner. Bapak Ibu itu pebisnis loh. Kalau sudah jadi leader, sudah bergabung di bisnis ini, sudah jadi pebisnis. Kalau Bapak Ibu sudah aktif, kemudian Bapak Ibu menghasilkan bonus, itu Bapak Ibu sudah sebagai seorang pebisnis. Modalnya kecil sekali, tapi hasilnya dahsyat. Ya, kuadran untuk bisa menghasilkan passive income. Di bisnis ini perjuangan kita tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena satu, perusahaannya kuat. Kedua, Bapak Ibu punya income itu bisa diwariskan. Kalau bekerja sebagai karyawan, susah payah membangun karir, ya, dengan prestasi yang gilang gemilang. 20-25 tahun lagi jadi direktur utama. Keren nggak? Income-nya bisa 100 juta? Oh bisa. Ya, bahkan bisa lebih. Tapi setelah dipanggil Tuhan, kita semua pasti dipanggil Tuhan? Pasti, itu sebuah kepastian ya. Nah, kalau dipanggil Tuhan, saya mau tanya, apakah jabatan direktur utama, kemudian gajinya yang 100 juta itu bisa diwariskan? Perjuangan kita menjadi sia-sia. Tapi di bisnis ini, Bapak Ibu, perjuangan kita tidak akan menjadi sia-sia. Karena itu bisnis ini adalah bisnis yang patut dan sangat-sangat layak untuk diperjuangkan. Berikutnya, Bapak Ibu kalau belajar tapi tanpa action jadi percuma juga. Perlu action. Ya, perlu action. Presentasi, memotivasi leader-leadernya. Ya. Nah, dalam melakukan action ini ada beberapa catatan yang penting yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, lakukan itu dengan penuh semangat, ya, dengan antusiasme yang besar dan kemauan yang kuat. Yang tadi dibilang, Caca bilang di sini ya, NLP, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau menawarkan bisnis, ini bisnisnya loyo-loyo begitu. Leadernya loyo, anak buahnya jadi loyo, karena loyo bisa ditularkan. Kalau leadernya semangat, leadernya antusias, mitra-mitranya, leader-leadernya jadi semangat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, juga perlu komitmen. Seorang leader harus bisa dipercaya. Kalau janji, harus datang. Sebisa mungkin tepat waktu. Janji saya bantuin. Pasti nanti masuk saya bantuin. Ya harus dibantuin. Kalau Bapak Ibu sebagai leader nggak bisa dipercaya, bahwa Bapak Ibu pasti rontok. Betul? Jadi leader itu harus bisa dipercaya. Orang Jawa bilang dadi wong iku kudu iso dipercaya. Betul? Jadi orang itu harus bisa dipercaya. Apa yang diucapkan harus diwujudkan. Jangan hanya janji-janji manis. Ya, gadis-gadis hati-hati dengan janji-janji manis. Ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu, yang ketiga tentu kita perlu konsistensi. Tanpa konsistensi juga kita bisa rontok di tengah jalan. Konsisten. Kalau hari ini lakukan presentasi, Bapak Ibu sudah janji ya, dalam seminggu melakukan 7 kali presentasi, lakukan itu terus. Pasti kron itu hanya soal waktu. Jangan lupa berdoa. Doakan setiap mitra untuk bisa sukses. Karena kesuksesan kita tergantung kesuksesan mitra-mitra di bawah kita. Betul? Jadi sekali lagi yang paling penting, selain kita berusaha, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Ibu-ibu, Anda mesti deg-degan, Anda mesti terpacu semangatnya setiap kali mendengar kata ini, bahwa ada crown wanita. Ya, ada 11 crown, betul?
ya, 11 crown ya. Anda harus hafalkan namanya karena itu akan jadi pertanyaan berikutnya, oke? Ngafalin deh, mau baca-baca deh cepetan ya, oke. Nah, ya. Jadi kalau dia bisa, maka wanita ada harapan buat kita, betul? Ya. Jadi mari kita bangkit berdiri dan sambut bersama. Inilah dia, Crown Mehlina Live. Yes. Sebelum saya bergabung di bisnis ini, sebenarnya saya adalah ibu rumah tangga sebenarnya. Jalani bisnis ini adalah dari Agustus 2015. Waktu itu saya sebenarnya memang lagi mencari kerjaan, aktivitas buat saya yang ibaratnya yang sesuai dengan kemampuan saya, yang sesuai dengan passionnya saya. Saya sebelumnya itu tuh orang yang suka aktivitas. Sebelumnya saya berhenti kerja itu sempat mau bantu suami saya di bisnisnya dia, ya kan? Tapi saya nggak betah. Saya orangnya nggak betah duduk diam di kantoran. Akhirnya karena saya lihat kerjaannya dia itu adalah setiap hari saya harus membuat pembukuan, ya kan? Habis itu menghitung pengeluaran dia dan tagihin hutang ke orang kayak gitu kan. Saya nggak biasa itu ibaratnya marah-marah ke orang kayak gitu untuk nagih-nagih hutang kayak gitu loh. Nah, itu akhirnya nggak sesuai dengan jiwanya saya kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang, aduh enggak deh. Padahal suami saya itu tuh mau gajiin saya. Dia bilang kalau saya bantu dia ke kantor, ya kan, dia tanya saya, kamu mau dibayar berapa katanya. 5 juta cukup katanya kayak gitu kan. Karena sebelumnya itu saya kerja itu gaji saya sekitar 5 jutaan. Waktu saya berhenti kerja dulunya ya. Dan hari ini memang saya ada mengundang salah satu bos saya sih sebenarnya dulu di tempat saya kerja. Ya kan. Jadi dia paling tahu saya itu tuh dulunya tuh siapa kayak gitu loh. Orang yang ibaratnya bicara di depan aja gak pernah ya kan. Boro-boro bicara di depan. Ya kan, menghadap orang aja nggak pernah. Karena kerjaan saya dulu itu adalah duduk di dalam kantor hanya kerjain administrasi. Ya kan, saya kerja di belakang layar punya orang, nggak pernah berhadap muka ketemu customer atau apa, nggak pernah. Jadi pas saya kerjain seperti bisnis kita ini yang harus bertatapan sama orang, harus ke lapangan, ya kan ya. Awalnya saya merasa berat nggak? Berat, sebenarnya berat. Karena saya nggak terbiasa kayak gitu loh. Cuman saya tergiur juga dengan apa yang teman saya bicarain ke saya bahwa ini bisnis bisa membuat kita cepat mencapai time and financial freedom itu. Nah, pas teman saya itu terangin ya kan ke saya, ya kan, saya tanya dia kayak gitu loh. Ini ada targetnya. Dulu saya kerja ada targetnya, yang ibaratnya tiap tahun itu kita harus restart dari nol. Setiap tahun itu harus di restart dari nol, ya kan? Nah, sedangkan kita kan tahu, ya kan? Kalau kita restart dari nol, kita mau ngejar lagi agak susah, ya kan? Nah, saya lihat di bisnis ini, saya nanya dia, ini ada di restart dari nol nggak? Ternyata teman saya bilang nggak ada. Jadi dihitung dari, ya kan? Tabungan orang, yang tabungan nasabah itu 12 bulan. Jadi dihitung dari tabungan nasabah di bawah kita itu 12 bulan, itu adalah omset kita. Untuk bonus yang ada di bonus posisi sama bonus level itu. Jadi saya lihat ada perbedaan. Dan kita di sini ya kan nggak dibentuk untuk jualan. Karena di perusahaan saya dulu ya kan ya, kita itu disuruh apa? Jualan terus. Kalau kita jualan terus, ya kan, kita kan akhirnya apa? Kehabisan orang nggak? Kehabisan orang yang kita prospek nggak? Kehabisan kan? Nah, tapi di sini, ya kan ya, kita nggak dibentuk untuk jualan. Tapi kita dibentuk untuk apa? Duplikasi. Ya kan? Apa yang kamu bisa jalankan ini, ya kan? Apa yang kamu kuasain ini, ya kan? Misalnya kita sudah bisa jalanin ini, ya kan? Langkah awal kita sudah mencapai misalnya tim agency, kita harus bisa membawa teman-teman kita yang menabung di sini ini untuk mencapai tim agency juga.
Jadi harus bawa pasukan kita sebanyak-banyaknya untuk mencapai posisi kalau di sini. Karena kita di sini kan harus bangun, yang Ibu Enila Hasan bilang harus bangun 3 grup. Ya kan? Kita nggak bisa ibaratnya membangun grup ke-4, grup ke-5, grup ke-6, grup ke-7, nggak bisa kan? Karena bentuk kita ini harus bangun 3 grup, 3 tim di bawah kita, ya kan? Akhirnya kalau kita bisa, apalagi kita yang punya komunitas banyak, ya kan ya, punya teman yang banyak, ya, apalagi kita punya kegiatan misalnya sosialita atau apa ya di luar sana, kita banyak lihat sebentar-bentar, ibu-ibu paling sering deh, sebentar-bentar makan di restoran ini selfie, di restoran ono selfie. Maksud saya daripada kita selfie begitu, ya kan ya, mending kita melakukan satu kegiatan positif menurut saya, ya kan, menawarkan bisnis yang kita jalanin ini ke orang-orang yang ibaratnya mereka butuh kayak gitu loh, untuk menambah penghasilan mereka atau menambah mensejahterakan kehidupan mereka lebih sejahtera. Awal saya lihat posisi Kron itu yang bonusnya Pak Kwancen itu, saya juga kaget kayak gitu loh. Kok bisa dalam waktu cepat, ya kan, mendapatkan income sampai 400 juta itu. Saya juga kaget. Dan saya lihat caranya gimana kok bisa dapat income secepat itu. Sedangkan saya kerja puluhan tahun, ya kan, nggak punya income 50 juta, nggak sampai, ya kan. Kok saya bisa tekunin di sana? Kok bisa berlama-lama di sana? Padahal kita udah tahu nggak akan nyampe income ke sana kayak gitu loh. Dan kita lihat ada satu bisnis nih dalam waktu dekat, ya kan, tidak perlu lama-lama, ya kan, 2 atau 5 tahun ke depan kita bisa punya finansial yang luar biasa, ya kan, income yang kita capai itu tiap bulan loh. Tiap bulan, bukan ibaratnya bulan ini dapat sekian, bulan depan dapatnya beda lagi. Bukan income yang pasang surut saya bilang, tapi income yang bisa stabil. Sehingga kita ini kalau misalkan mau kredit sesuatu pun kita tenang nggak? Tenang kan? Coba kamu jalanin bisnis yang Senin Kemis, ya kan? Hari ini penghasilan 50, mendadak bisa gede 50 ya. Bulan depan bisanya cuma 10. Habis itu beda lagi, setiap bulan beda terus. Nggak ada penghasilan yang pasti kayak gitu loh. Tapi di sini, ya kan ya, kita punya kendaraan itu tuh bisa punya penghasilan yang pasti kayak gitu loh. Tinggal kita mau jalanin atau enggak sesuai dengan sistem. Ya, jadi set dulu impian kita. Kayak awal saya lihat sistemnya yang diterangin sama leader saya langsung lihat sistemnya itu, saya samain dengan aktivitasnya saya. Saya bilang, saya pasti bisa nih 2 tahun mencapai Kron di sini. Saya langsung bilang begitu loh. Tidak tahu kenapa terucap dari mulutnya saya. Tapi yang terucap dari mulutnya saya, ya kan ya, saya imanin. Saya percayain. Makanya itu berangkat semuanya dari mindset kita. Dari keyakinan diri kita. Itu modal awal, benar. Modal awal kita menjalankan bisnis, ya kan, adalah mindset. Mindset keyakinan kamu tuh sebesar apa? Di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, nggak ada. Asal dia mau belajar, pasti bisa. Saya itu salah satu ya, yang ibaratnya tuh paling nggak ngerti dengan apa namanya komputerisasi lah, apalah, bikin laporan lah, apa. Saya paling nggak ngerti, bener. Sampai tadi aja HP nih, secanggih apapun, kadang-kadang saya nggak ngerti pakainya. Sampai tadi Bu Koni ngajarin saya pakai apa? Instagram. Saya nggak ngerti pakai, bener, serius. Tapi segala sesuatu kalau kita mau belajar, pasti bisa nggak? Pasti bisa. Saya nggak bisa pun ya, saya pergi ke Gramedia ya, beli buku loh saya loh. Beli buku cara menjadi sukses gimana. Oh kita butuh bikin impian, saya bikin impian saya, ya kan? Tiap hari saya doain impian saya. Saya tiap hari doain loh, saya berlutut loh. Tiap hari pagi sebelum saya keluar kerja, saya berlutut, saya doain apa yang menjadi impian saya itu.
Saya doain semua mitra di bawah saya. Supaya apa? Supaya mereka juga diberi kemudahan di luar sana. Karena bukan apa, saya mempunyai satu kerinduan ya. Semua orang itu bisa seperti saya. Itu kerinduan yang paling besar di impian saya sebenarnya. Karena kalau saya sukses sendiri, saya merasa apa? Saya merasa hampa juga sebenarnya. Saya merasa tidak ada gunanya juga kalau saya sukses sendiri. Tapi saya tidak bisa mentransfer energi saya, mentransfer semangat saya ke orang lain. Itu salah satu yang saya itu tuh sangat sedih kalau saya melihat, kalau saya sampai tidak bisa membentuk ya orang-orang di bawah saya seperti saya. Makanya saya sangat sangat terima kasih sama Tuhan ya, bahwa saya bisa punya tim yang solid seperti Pak Heri Purnomo ya, seperti Bu Koni, seperti Pak Robi. Banyak leader-leader saya yang hebat di bawah saya ya, yang ibaratnya mereka itu tuh mau berkorban ya kan, mau kerjasama tim, membangun tim. Kalau nggak ada kemauan dari mereka itu ya kan, nggak ada ibarat semangat, nggak ada antusias mereka, nggak ada optimisnya mereka, saya nggak akan berdiri di sini hari ini. Bener, saya nggak akan berdiri di sini. Semua pencapaian saya itu tuh semua bener yang Pak Heri bilang, itu karena anugerah. Anugerah sebenarnya. Karena saya punya niat yang awalnya bukan untuk mencari pendapatan, bukan. Karena saya niat baiknya awalnya adalah apa? Ingin menolong orang banyak supaya bisa berhasil seperti saya. Makanya apa yang saya bisa semaksimal mungkin yang saya tahu, saya akan memberikan ke orang lain. Saya suka berbagi kepada orang lain karena saya tahu Tuhan tidak pernah ya kan salah menukar rezeki kita. Tuhan tahu ya kan rezeki kita masing-masing. Jadi tidak usah takut, ibaratnya rezeki kita bisa ibaratnya keambil orang lain. Atau kita takut donan kita ditarik orang lain. Gak usah takut teman-teman. Semua sudah diatur sama Yang Maha Kuasa untuk hidupnya kita masing-masing. Saya hanya mengharapkan ibu-ibu sama bapak-bapak di sini ya kan, punya semangat yang sama seperti kita-kita ya, yang menjalankan bisnis 3i ini. Ini sudah merupakan satu kendaraan yang tepat buat kita. Kemarin saya diundang ya untuk pencapaian CAR mendapat 22 penghargaan itu sangat luar biasa sekali ya menurut saya. Seumur-umur saya tidak pernah melihat perusahaan asuransi ya yang memborong penghargaan banyak begitu. Benar, itu sangat luar biasa achievementnya perusahaan CAR. Itu bukan sembarangan loh, itu bersaing dengan banyak perusahaan asuransi. 22 penghargaan berturut-turut dia maju ke depan direksinya CAR untuk menerima penghargaan itu. Itu sangat luar biasa pencapaiannya. Teman-teman di sini sudah ibaratnya tepat yang berada di bisnis 3i ini. Karena perusahaan asuransi itu ya kan, sekali lagi ya, kemarin saya dengar apa yang dibicarakan sama Pak Ketua AAJI Indonesia ya kan, Pak Togar Pasaribu ya. Dia bilang tidak ada perusahaan asuransi itu bangkrut atau ras. Malahan perusahaan asing itu masuk ke Indonesia ya kan ya, untuk mengembangkan asuransi asing itu di negara Indonesia ini. Masa kita warga negara Indonesia ini gak mau kembangin bisnis 3i ini, produk Indonesia? Bener gak? Ya kan? Berjuanglah kayak gitu loh. Maksud saya tuh penduduk Indonesia itu tuh 250 juta. Ya kan? Yang masuk asuransi itu cuma 1%. 1% loh. Peluang kita besar gak? Besar banget. Kalau nggak besar, perusahaan asing nggak mungkin mau masuk ke Indonesia. Justru karena sangat besar, makanya perusahaan asing itu mau masuk ke Indonesia. Dan saya yakin di antara kalian di sini, saya yakin 2020 pasti ada yang mencapai posisi Crown Agency. Leaders, apa kabar? Luar